Hai, ketemu lagi kita sob. Semoga semua baik-baik aja ya, sehat selalu, lancar rezekinya, dan makin dilipat gandakan. Amin. Setelah kita kemarin bahas soal 5 mobil solar harga 40 jutaan, nah ini sob, kita lanjut ke versi high class-nya, yaitu mobil solar di bawah harga 100 jutaan. Untuk teman-teman yang pengen punya mobil yang nggak biasa-biasa aja, karena sebenarnya mobil solar itu enak sob. Cuman, kebanyakan yang dijual di pasaran adalah mobil bensin. Jadi orang-orang larinya pada ke bensin. Yuklah, kita bedah referensi mobil solar menengah ke atas, harga di bawah 100 jutaan. Check it out. Yang pertama, ada Chevrolet Spin LTZ diesel 2013. Meskipun pabrikan Chevrolet sudah nggak ada di Indonesia lagi, udah pamit sob mereka. Namun, nggak ada salahnya sob buat nyoba mobil yang satu ini. Karena mobil ini nggak seperti mobil-mobil solar yang lainnya, yang bertampang garang. Kalau yang barusan, imut ya sob. Mobil ini bertampang seperti mobil-mobil bensin. Memang karena saudara kembarnya, yang versi bensin, adalah ditunjukkan untuk melawan Avanza, Xenia, dan Suzuki R3. Tapi sob, pada awal kemunculannya, mobil ini sepi peminat karena banyak kabar yang beredar di jalanan. Mobil ini susah diatur, susah dirawat. Padahal sebenarnya cuma butuh perhatian lebih aja sob. Perawatan rutin bakal bikin mobil ini minim dari masalah. Bukan perawatan di salon ya sob, tapi di bengkel. Apalagi sekarang udah banyak banget bengkel yang tahu triknya ngerawat mobil ini. Jadi mobil ini layak untuk dipakai, apalagi konsumsi BBM-nya iritnya bukan main, lebih irit dari kebanyakan mobil solar yang beredar di Indonesia. Mobil ini membawa mesin 1248 cc, 4 silinder 16 katup, turbo diesel CRDI. Udah turbo loh sob. Tenaga yang dihasilkan gede banget sih, ada 74 horsepower dan torsi maksimal 190 Nm. Tapi worth it lah sama iritnya untuk bawa keluarga. Duit bensinnya bisa dipakai buat beli bakso ya sob. Mobil ini, sejauh yang kita tahu, cuma punya versi yang manual ya sob, dan berpenggerak roda depan. Kelebihannya, mobil ini memiliki fitur yang lengkap sob, antara lain ada power window, power steering, electric mirror, speedometer digital, tilt steering, dual SRS airbag, AC double blower, dan rem sudah ABS. Lengkap kan? Kelebihan yang lain, desainnya bagus karena tidak seperti kebanyakan mobil solar. Build quality yang bagus, akselerasi responsif, fitur keamanan yang lengkap, dan durability mesin baik sob jika dirawat dengan rutin. Bantingannya empuk dan harga terjangkau untuk mobil yang berkategori muda tahunnya. Kelemahannya, kabinnya lumayan sempit dan mesinnya butuh perhatian lebih. Tapi udah banyak sob bengkel yang familiar dengan mobil ini. Spare partnya lumayan mahal, tapi bisa disubstitusi kok dengan R3 diesel. Ngomongin BBM, mobil ini sangat irit sob. Dalam kota, 1 liter bisa mencapai 16 km. Dan untuk luar kota, 1 liter bisa mencapai 20 km. Gokil nggak? Mobil yang mantap ini dibanderol dengan harga sekitar 90 jutaan ya sob, dan pajaknya 2,3 jutaan. Menarik kan? Mimin pengen beli sob, ada yang mau bayarin nggak? Nomor 2, ada Panther LV Turbo 2007. Raja dari semua raja diesel, lebih hebat ya sob, sudah terkenal dimanapun. Rajanya diesel adalah Isuzu Panther, seperti tagline-nya. Mobil ini gokil penjualannya sob, meski nggak banyak pembaruan dari tahun 2001 sampai 2007. Terlebih lagi interiornya masih kayak mobil 90-an ya sob. Ya bisa dibilang agak jadul lah. Mesin yang dibawa mobil ini adalah 4JA1 2500 cc 4 silinder OHV turbo diesel indirect injection dengan tenaga yang dihasilkan 80 horsepower dan torsi maksimal 192 Nm. Untuk pilihan transmisi cuma ada manual ya sob. Dan mobil ini berpenggerak roda belakang. Kelebihannya, mobil ini memiliki mesin yang super duper bandel. Udah kayak preman aja ya sob. Perawatannya mudah dan murah. Spare part melimpah, kabin tergolong lapang, bantingan empuk, dan tentunya BBM tergolong irit. Tapi kekurangannya, mobil ini memiliki fitur yang masih minim ya sob, seperti standar mobil-mobil pada awal tahun 2000-an. Mesinnya berisik, body rollnya keras, dan desain interiornya terlihat jadul. Terlebih, mobil ini cuma memiliki AC single din. Untuk BBM-nya, Panther LV Turbo ini 1 liter bisa mencapai 11 km. Dan untuk luar kota, bisa mencapai 15 km. Untuk harga di tahun 2020 ini, Panther LV Turbo ada di sekitar 80-an ya sob. Dan pajaknya 2,2 jutaan. Lanjut, ada Ford Everest XLT 4x4 2005.
Ini mobil yang mungkin di luar dugaan teman-teman bisa masuk list hari ini. Tapi mobil ini banyak kelebihan sob. Antara lain, sudah 4x4 dan bentuknya gagah. Dengan dimensi yang tidak kalah dengan Pajero Sport, tapi harganya jauh di bawahnya. Kelebihan yang menonjol mobil ini adalah masih menggunakan mesin diesel konvensional. Berbeda dengan generasi setelahnya, karena udah menggunakan teknologi mesin common rail yang bisa dibilang lebih rumit ya sob dari rumus matematika. Hehe. Bahkan ada yang bilang, mesin mobil ini mirip sob sama Panther. Dan walaupun terkenal mahal spare partnya, tapi bisa disubstitusi kok. Tenang aja, mesin yang dibawa mobil ini adalah berkapasitas 2500 cc, 4 silinder, 12 katup, SOHC, turbo diesel, TDI. Tenaga yang dihasilkan lumayan gede sob, ada 110 horsepower dan torsi 268 Nm. Transmisinya ada dua pilihan ya sob, yaitu manual dan matic, dan berpenggerak roda belakang 4x4. Kelebihannya, fiturnya udah lumayan lengkap sob, ada power window, power steering, tilt steering, dan sudah ada SRS airbag. Kelebihan lainnya adalah desainnya gagah, mesin bandel, minim perawatan, mesin tahan menggunakan biosolar, dan mobil ini minim electrical, jadi mudah untuk maintenance sob. Selain itu, kabin mobil ini kedap dan karakter suspensinya nyaman. Kelemahannya, mobil ini partnya lumayan mahal sob, dan tidak semua bengkel paham soal mesin ini. Handlingnya limbung dan susah masuk gang sempit karena mobilnya ya dimensinya gede. Untuk BBM, 1 liter bisa mencapai 7 km dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liter bisa mencapai 12 km. Mobil yang looks-nya seperti Pajero ini, harganya ada di sekitar 90 jutaan. Hampir sepertiganya kan sob dari Pajero. Dan pajaknya cuma 2,7 jutaan. Lumayan kan? Punya mobil Pajero-nya Ford dengan harga di bawah 100 jutaan. Lanjut, ada Toyota Kijang Crista diesel 2,4 tahun 2002. Mobil ini jadi idaman masyarakat waktu itu sob sebelum munculnya Innova. Dan mobil ini hadir dengan tampilan luar yang upgrade dari Kijang sebelumnya. Dan juga interior dengan desain yang agak mendekati modern, membuat mobil ini menjadi pesaing berat Panther Turbo LV waktu itu. Bahkan, sampai sekarang, mobil ini masih banyak dicari karena membawa brand image Toyota. Itu yang membuat mobil ini harganya lumayan tinggi ya sob, untuk mobil tahun 2002. Mobil ini menggendong mesin berkode 2L 2500 cc, 4 silinder 8 katup OHV indirect injection. Dengan tenaga yang dihasilkan mencapai 80 horsepower dan 165 Nm. Dengan transmisi manual, dan berpenggerak roda belakang. Kelebihannya, mobil ini agak terasa mewah ya sob kalau berada di dalam. Adanya aksen kayu di beberapa titik, joknya nyaman dan empuk, AC sudah double blower, mesin bandel, perawatan mudah, dan juga spare part-nya tergolong murah. Dan lebih kerennya, top speed mobil ini lebih baik daripada versi bensinnya sob. Nyangka nggak? Kekurangannya, mobil ini terlihat jadul ya sob. Sepertinya, kalau untuk minat, lebih banyak peminatnya adalah bapak-bapak daripada kaum muda. Dan juga akselerasinya kurang greget, material interior yang terkesan murahan, dan body rollnya sangat terasa. Ngomongin BBM, dalam kota 1 liter bisa mencapai 10 km, dan luar kota bisa mencapai 15 km. Untuk harga Kijang Crista ini, di tahun 2020 ada di sekitar 80 jutaan, dan pajaknya tergolong murah sob, hanya 1,6 juta. Dan lanjut, selain Kijang Crista, ada Kijang LGX 2003 yang memiliki platform yang mirip dengan Kijang Crista. Mobil ini adalah anak terakhir dari varian Kijang kapsul diesel sebelum lahirnya Innova, dengan fitur yang sangat mirip dengan Kijang Crista dan hanya ada beberapa perbedaan minor dengan Kijang Crista. Kelebihan dan kekurangannya semuanya hampir mirip ya sob. Ya, bagi pinang dibelah 8. Mobil ini dibanderol dengan harga 85 jutaan dan pajaknya sama sob dengan Kijang Crista, ada di sekitar 1,6 jutaan. Jadi karena mobil ini mirip, untuk speknya kopas saja sob sama yang tadi. Malasan banget. Yang penting kita tahu info harga dan pajaknya. Oke, karena sudah 5, kita akhiri dulu perjumpaan kali ini sob. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Stay safe, sehat selalu. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subrek dan I'll be back.